Kita sekarang masuk ke chapter 1.5 di mana kita akan belajar bukan lagi persamaan tetapi pertidaksamaan sekarang. Tapi untuk mula-mula kita akan belajar dulu pertidaksamaan linier ya. Ada 3 target pokok bahasan. Kita akan mencoba mengerti notasi himpunan dan notasi interval. Kemudian kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan linier dan menyelesaikan aplikasi dari pertidaksamaan linier. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol dari pertidaksamaan. Nah, kalau simbol dari persamaan itu sama dengan ya. Jadi X sama dengan 2 gitu contohnya. Tapi kalau pertidaksamaan ada 5 simbol nih yang harus kita tahu nih. Ya, X. Nah, ini ada lebih besar dari ya. Lebih besar. Kalau yang nomor 2 itu berarti lebih kecil gitu. Jadi X lebih besar dari 2 yang ini. Kalau ini X lebih kecil dari 2. Nah, kalau untuk notasi nomor 3 itu adalah lebih besar atau sama dengan gitu. Nah, berarti ini adalah X itu lebih besar dari 2 atau sama dengan 2 gitu. Jadi bisa kemungkinannya bisa lebih besar atau bisa sama gitu. Begitu pula yang ini nih. X kurang dari 2 atau bisa sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi otomatis X kurang dari sama dengan 2 sama X kurang dari 2 himpunannya lebih banyak yang ini karena yang ini mengandung 2, tapi yang ini tidak mengandung 2 gitu. Dan notasi terakhir itu yang ini tuh adalah artinya tuh tidak sama ya. Kalau ini kan sama nih. Nah, berarti X tidak sama dengan 2 itu artinya X itu bukan 2. Ya, tapi kita nggak tahu berapa, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tapi itu nggak penting. Yang penting itu X itu bukan 2. Bagaimana menulis pertidaksamaan? Setidaknya di sini ada 4 cara menulis pertidaksamaan, yaitu dalam ekspresi aljabar, notasi himpunan, notasi interval, dan dalam diagram garis. Ya. Nah, saya akan pakai contoh dulu ya. Nah, contoh yang pertama itu bagaimana menulis X lebih besar dari 2. Ya. Nah, X lebih besar dari 2, dalam notasi himpunan Anda harus menulis ini, kurung kurawal seperti ini ya. X, di mana X itu lebih besar dari 2. Ya. Ya, ini sebenarnya ekspresi aljabar sama notasi himpunan tidak berbeda jauh ya. Anda hanya perlu menulis ininya nih. Ya. Nah, kemudian dalam notasi interval, karena ini lebih besar dari 2, berarti 2-nya Anda tulis seperti ini. 2-nya sampai infinity ya, sampai nggak berhenti-berhenti. Nah, pakai kurung kurawal seperti ini. Nah, saya ada contoh kontrasnya yaitu X lebih besar atau sama dengan 2. Ya, dalam notasi himpunan itu adalah. Nah, tetapi dalam notasi interval, tulisannya seperti ini. Ya, kenapa kurung kotak? Karena 2-nya itu ikutnya. Jadi X itu soalnya mungkin sama dengan 2. Jadi 2-nya itu harus pakai kurung kotak. Nah, tapi dalam diagram garis, kita pertama-tama tentu harus menulis garisnya, dan kita harus menentukan titik 2 itu ada di mana. Nah, untuk X yang lebih besar dari 2, kita butuh lingkaran. Lingkarannya itu menuju ke kanan ya. Dan lingkaran itu harus bolong, karena 2-nya nggak ikut. Tapi untuk yang X lebih besar sama dengan 2, lingkarannya itu harus penuh nih, dan menuju ke kanan juga, karena X-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Nah, dari kedua contoh ini, semoga cukup jelas, kita akan mempelajari contoh selanjutnya. Dalam kasus-kasus yang sering kita temui, kadang-kadang kita nggak hanya punya satu pertidaksamaan, tetapi bisa lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, biasanya dari lebih dari satu pertidaksamaan itu, kita bisa gabungkan atau kita bisa iris. Ya. Nah, kalau kita gabungkan itu seperti apa? Kalau kita iris itu seperti apa? Kita akan bahas sekarang. Ya. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas itu kalau kita gabungkan dulu ya. Nah, saya akan tulis dalam ekspresi aljabar dulu ya. Jadi contohnya ini, X itu bisa kurang dari min 6 digabung ya, Gabung itu tandanya ini nih. X itu bisa lebih dari 2 atau lebih besar sama dengan dari 2. Nah, ini adalah notasi dalam ekspresi aljabarnya. Tapi bagaimana dalam notasi himpunannya? Yaitu adalah seperti ini. X, di mana X kurang dari min 6 atau X lebih besar sama dengan 2. Ya, nggak terlalu ada bedanya ya. Tapi dalam notasi interval menjadi seperti ini nih. Kan ini X kurang dari min 6 ya, berarti dari minus infinity sampai min 6.
Nah, min 6-nya nggak ikut, makanya kurungnya itu kurung biasa. Nah, kemudian ini X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Oleh karena itu kurungnya harus kurung yang kotak sampai infinity. Nah, karena digabung, tandanya jadi gini. Ya. Kalau di dalam notasi himpunan, tandanya itu harus V, tapi kalau dalam notasi interval, jadi agak bulat. Gitu. Nah, dalam diagram garis seperti ini. Nah, 2-nya itu kita tulis di mana, min 6-nya juga. Nah, X kurang dari min 6, berarti ke arah kanan ya. Nah, kemudian lebih besar sama dengan 2, berarti gini, ke arah kiri. Ya, semoga cukup jelas ya dari contoh ini nih. Contoh ini contoh gabungan. Nah, selanjutnya kita akan ada contoh irisan. Nah, sekarang kita akan bahas contoh irisan ya. Nah, contoh dalam ekspresi aljabarnya seperti ini. X-nya lebih besar dari min 6. X-nya itu kurang dari 2 sekarang. Kurang dari sama dengan 2. Tapi kita iris. Kalau kita iris tuh notasinya kayak gini. Dibalik. Ya, jadi, X harus lebih besar dari min 6 dan X harus kurang dari sama dengan 2. Jadi harus memenuhi dari dua kondisi ini. Kalau gabungan itu berarti kondisi yang tadi itu asal salah satu dipenuhi itu cukup ya. Nah, dalam notasi himpunan ya, X di mana X-nya harus lebih besar dari min 6 dan X-nya harus kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, bagaimana dalam notasi interval? Nah, lebih besar dari min 6 ya. Lebih besar dari min 6 berarti kita punya itu min 6 sampai tak hingga ya. Dan min 6-nya nggak ikut ya, makanya kurungnya itu kurung biasa. Nah, tadi kalau gabungan tandanya bulat ke atas, ini bulat ke bawah ya. Nah, digabung dengan X-nya harus kurang dari sama dengan min 2. Berarti dari min infinity sampai 2. Nah, 2-nya tuh ikut, jadi pakai kurung kotak. Seperti ini. Nah, dalam diagram garis seperti apa? Saya gambar lagi. Nah, min 6 ini 2 ya. Dan min 6-nya itu nggak ikut, makanya kurungnya itu bulat, 2-nya itu ikut, berarti kurungnya itu bulatnya itu penuh. Dan lebih besar dari min 6 ke kanan, terus kurang dari 2, berarti ke kiri. Ya, berarti ini adalah daerahnya nih. Ya, ini. Nah, oleh karena itu, karena daerahnya itu sebenarnya itu cuma satu ya, jadi sebenarnya itu cuma daerah yang di antara min 6 sampai 2. Kadang-kadang dalam notasi himpunan bisa ditulis menjadi seperti ini juga. Dan dalam notasi interval juga bisa ditulis menjadi seperti ini. Ya. Jadi notasi ini yang lebih disukai dibanding notasi yang sebelumnya. Nah, semoga cukup jelas dari kedua contoh ini, contoh gabungan dan contoh irisan ini. Berikut ini adalah dua buah contoh. Nah, silakan Anda kerjakan sendiri dan Anda bisa bandingkan jawabannya itu dengan apa yang akan saya tulis sekarang. Nah, saya punya ini, X-nya itu di antara min 2 sampai 3, tapi 3-nya itu ikut gitu ya. Nah, saya akan tulis dalam notasi himpunan dulu. X min 2 sampai X sampai 3. Nah, tidak terlalu susah ya untuk notasi himpunan. Dan untuk notasi interval sekarang berarti dari min 2 sampai 3, tapi 3-nya kurung kotak. Ya, ini juga tidak terlalu susah. Ya, dan kemudian dalam diagram garis, ya, min 2 sampai 3. Nah, min 2-nya itu adalah bulatnya nggak penuh, tapi 3-nya itu bulatnya penuh. Dan ini daerahnya itu adalah daerah yang di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Nah, bagaimana untuk nomor 2? Ya, dalam notasi himpunan dulu, X-nya itu kurang dari 2, atau X-nya itu lebih besar sama dengan 4. Nah, kemudian dalam notasi interval, dari minus tak hingga sampai 2, digabung dengan dari 4 sampai infinity. Oh, 4-nya itu ikut ya, berarti kita harus pakai kurung kotak di sini. Nah, kemudian dalam diagram garis, 2 sama 4 ya. Dan yang ada bukan yang diantaranya, tapi yang di luarnya ya. Ya, keluar. Nah, terus 4-nya itu penuh, 2-nya itu yang bolong.
Nah, ini adalah jawaban untuk kedua nomor contoh ini. Ya. Nah, berikut ini ada 3 contoh. Nah, yang diberikan itu adalah pertidaksamaan dalam notasi interval, dan kita diminta untuk menulis pertidaksamaan ini dalam notasi himpunan. Ya. Ya, kita coba kerjakan sendiri dulu, nanti cek jawabannya dengan apa yang akan saya tulis sekarang. Nah, yang nomor 1 itu, nah kita punya dari min 5 sampai min 2 ya. Nah, kemudian digabung dengan min 1 sampai 3 ya. Nah, berarti dalam notasi himpunan itu adalah X-nya dari min 5 sampai 2 ya, digabung dengan X-nya itu dari min 1 sampai 3, tapi 3-nya ikut ya. Nah, kita bisa sederhanakan nggak? Coba kita bisa sederhanakan. Nah, ini kan min 5 sampai 2. Nah, tapi terus dari min 1 sampai 3. Terus kita gabung loh ini. Kita gabung tuh berarti apapun yang memenuhi salah satu dari kedua syarat ini tuh boleh gitu. Nah, karena 2 itu ada di sebelah kanan min 1 ya. Jadi kita bisa, sebenarnya bisa kita gabungkan ini semua menjadi 3. 3-nya ikut. Nah, apakah cukup jelas nih? Ya, semoga cukup jelas ya. Sekarang kita akan coba nomor 2. Nah, pertama-tama kita tulis dulu nih dari min 6 sampai 4. Min 6-nya ikut X sampai 4, tapi diiris sekarang ya, diirisan ya. X-nya dari min 2 ikut nih, 5-nya juga ikut. Nah, kalau irisan itu harus memenuhi dari kedua sifat ini nih, kedua syarat ini. X-nya harus ada di sini dan harus ada di sini gitu. X-nya harus ada di min 4 sampai min 6 sampai 4, dan X-nya itu harus dari min 2 sampai 5. Nah, mau nggak mau yang hanya memenuhi satu syarat itu harus kita buang ya. Nah, sehingga kita mendapatkan ini dari min 2 sampai 4 ya. Nah, kemudian untuk nomor 3 ya, kita punya X itu kurang dari 4 ya, diiris dengan X-nya lebih besar dari 6. Nah, apakah ada nih? X-nya harus kurang dari 4, terus dan X-nya tuh harus lebih besar dari 6 ya. Nah, sepertinya nggak ada nih bilangan yang kurang dari 4 dan juga harus lebih besar dari 6 ya. Nah, karena itu jawabannya itu adalah himpunan kosong. Nggak ada. Ya. Dari ketiga contoh ini, semoga cukup jelas. Nah, tapi jika tidak jelas, sebenarnya Anda bisa menjawab ini dengan diagram garis, itu menjadi lebih gampang kok. Saya akan bahas ini di video berikutnya.